Ya, Hasto lagi. Hai. Aduh, demen sih ada daya tarik tersendiri gitulah ya. Kalau ngelihat Hasto ngomong, itu harusnya tidak terlibat sama sekali dengan kasus korupsi di DJKA. Karena kami tidak pebisnis. Ininya. Ya, Hasto mangkir dari panggilan KPK untuk saksi korupsi DJKA. Ya, korupsi berjamaah karena tersangkanya lebih dari 10 orang. Ada 12 orang. Ada 14 orang. Ya, kalau korupsi berjamaah, tentu pertanyaannya adalah siapa imamnya? Itu kan pertanyaannya. Maafin ya sebelumnya ya. Aku rada ngomongin Hasto langsung mules. Ada apa ini? Oke, coba kita simak apa alasannya Hasto mangkir dari panggilan KPK. Check it out. Suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu. Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Iya. Pinter ya? Pinter lah. Pinter ngeles. Enggak. Giri, jangan ketawa sih. Sebenarnya gue pengen nahan untuk tidak ketawa ya. Cuman kan ada isi otak kepala saya ini kan ada isinya nih. Ketika saya belum tuangkan dan menurut saya lucu gitu. Udah otomatis kata-katanya belum keluar, ketawanya dulu yang keluar. Era sekarang ini, kalau alasannya boleh-boleh saja ya, namanya juga alasan. Era digital seperti sekarang ini, kalau alasannya seperti Hasto yang barusan disampaikan, barusan yang dikemukakan, itu kayak nggak make sense juga sih. Kayak kurang relevan aja sih. Kenapa? Kalau ini terjadinya tuh dulu jauh hari sebelum ada handphone, bisa jadi ya orang untuk ngabari perlu bersurat antar kota gitu ya. Sekarang era digital, surat panggilan diterima driver lupa menyampaikan ke Hasto. Itu kalau driver gua langsung gua pecat itu. Apapun suratnya. Dan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Loh, driver itu setiap hari fokusnya hanya ke satu kendaraan, 2 bosnya yang dibawa. Even nggak lagi bawa bosnya, konsentrasinya itu ke situ, kedua hal ini. Dan seluruh urusan yang berinteraksi dengan keduanya. Servis mobil, pajak mobil, urusan bosnya, undangan, rapat-rapat, semua-semua. Apalagi apapun komunikasi yang lewat driver, nggak mungkin driver lupa. Di luar ya, di luaran itu nggak mungkin driver sampai lupa seperti yang Hasto ceritakan. Terkecuali drivernya Hasto. Ya hanya drivernya Hasto aja yang lupa. Ini kalau berani, drivernya Hasto tampil di publik, langsung menyanggah. Enggak, bohong. Saya nggak lupa. Saya juga nggak mau disalahin. Nanti gue ikutan keseret-seret KPK lagi. Enggak lupa. Gue kasih tahu juga kok. Cuman ya nggak tahu. Ya Allah. Ada-ada aja ya.
Era sekarang loh, drivernya lupa ngasih tahu ke bosnya. Oh, udah langsung dipecat lah sama bosnya lah. Itu logika gampangnya aja ya. Tapi ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Ketika menyampaikan itu juga karena ada kayak ngarang-ngarang spontan gitu ya. Kayak ada au gitu. Cari alasannya. Ya tapi sah-sah saja. Kan KPK juga nggak marah kok. Tinggal gampang nanti dipanggil ulang. Minggu inilah mudah-mudahan. Kita lanjut. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya. Karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting, maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang di situ. Sehingga ya nanti saya akan datang. Ini Hasto ini lagi kebingungan atau apa ini? Apalagi panik atau apa ya? Atau justru lagi bahagia mungkin ya? Ya karena, kenapa bahagia, Gri? Ya karena kan Harun Masiku nggak bisa juga ditangkap sampai dengan hari ini, kan bahagia dia. Ini maksudnya memberikan statement itu kan membentuk opini, ya. Tapi kalau membentuk opini masyarakat dengan menyampaikan bahwa saya nggak tahu diperiksa untuk apa, katanya untuk kasus korupsi di JKA. Nah, di situ saya sebagai konsultan, padahal saya itu dulu jadi konsultan, tapi sekarang kan sudah enggak. KTP saya memang statusnya masih konsultan. Lah masa KPK manggil orang dasarnya hanya dari data identitas KTP Hasto Kristianto, pekerjaan konsultan. Masa kayak begitu ya? Enggak lah toh. Ya, ini masyarakat kan punya thinking kok. Ini yang dengerin ini, lu anggap apa toh? Orang bodoh semua gitu. Lu semua kan punya thinking toh. Ya nggak, aduh, lagi-lagi ya nggak make sense lah. KPK manggil dasarnya dari status KTP kamu, pekerjaannya konsultan gitu ya, hubungannya dengan DJK. Enggak lah kok. Nggak masuk akal toh. Pasti ada rangkaian, nggak tahu disebut namanya kah, atau dikonfirmasi pertanyaan jawabnya Hasto kah, atau apa, I don't know. Nah, kita tunggu aja nanti. Ini loh, gue seneng banget ngonten Hasto itu karena ya lucu-lucu. Disclaimer teman-teman, full ketawa. Ternyata nggak bisa nih, tadinya mau tak batasin ketawanya. Supaya banyakkan narasi, ketawanya cuman sepanjang video itu paling maksimum 5 gitu ya. Ternyata enggak, setiap menit, setiap detik ketawa ini. Habis, Hasto lucu-lucu. Lah, orang dipaksa goblok. Masyarakat yang nonton video ini kan dipaksa goblok gitu ini. Karena KTP saya statusnya konsultan dan saya belum rubah. Jadi saya dipanggil KPK. Pertanyaannya, kenapa manggil Hasto yang konsultan ya? Karena ada banyak konsultan yang lain, kenapa nggak mereka ya? Atau saya lah, saya juga konsultan misalnya. Kenapa nggak manggil saya ya? Ya Gri, lu ngomong ngaco aja lu. Ya lu nggak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan DJKA yang dikorupsi itu. Oh gitu ya. Lah terus Hasto? Ya Hasto mungkin ada kaitannya kali. Oh gitu. Ya iyalah. Sebodoh-bodohnya kita masyarakat masa kayak gitu aja nggak tahu. Gue pikir nggak tahu. Ini kan yang dijelasin sama Hasto kan kayak gue juga nggak tahu ini. Hasto jelasin ya gue begini-begini. Oh. Kiai menangis. Bu Mega menangis.
Oke, coba kita lihat video selanjutnya. Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen Adi Darmo, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai sekretaris tim pemenangan, karena terkait dengan ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut. Ya, kami akan hadir. Iya. Nggak ada yang nanya. Pernyataannya udah makin meluas lagi. Nggak nyadar dia. Yang tadinya hanya drivernya lupa menyampaikan surat undangan KPK. Kemudian dia sendiri menyatakan kaitannya dengan statusnya dia yang konsultan. Ya, sekarang ya kaitannya dengan Pilkada 2019. Ini di depan publik aja, bukan di depan penyidik aja udah ngaku semua, nggak apa-apa. Nanti kan sedikit-sedikit lebih ngaku lagi. Oh ya, kalau Hasto itu, gue paling demen dah. Kaitannya dengan Pilpres 2019. Dia sebagai sekjen tim pemenangan atau apa tadi. Loh, masyarakat nggak ada yang nanya, ngaku sendiri. KPK, ruangannya jangan terlalu dingin ya, daripada nanti kalian dilaporkan ke Komnas HAM loh. Menyiksa Hasto dipanggil selama 8 jam di ruang yang dinginnya minus 2 derajat. Jangan sampai pelanggaran HAM ya, hati-hati ya. Kalau enggak nanti dikomplain matiin aja AC-nya dari awal. Nanti lucu juga sih, kalau kemarin ngomongnya kan kami ditempatkan di ruangan yang dingin. Nah, nanti dicoba tempatkan di ruang panas, lapor atau komplain tahu enggak gitu. Panas sampai kayak di sauna gitu, keringat keluar semua. Pak Hasto, kenapa keringetan? Iya nih, AC-nya panas. Aduh, iya nih, aduh panas banget. Panas karena ruangan apa panas karena perkara? Ya udah, itu bajunya udah basah kena keringat semuanya. Ganti baju ya. Iya, boleh. Tapi baju oranye. Ini ilustrasi saya, bayangan saya. Aduh, keringetan semua, basah semua. Begitu habis diperiksa, 8 jam, keluar, udah ganti baju oranye, wawancara wartawan. Oh iya, tadi karena saya panas banget, basah, kena keringat semua, jadi saya ganti baju yang oranye ini. Baju saya keringetan, basah semuanya. Oke ya, biar nggak kepanasan, kita lanjut videonya. Karena kami sejak awal memang punya komitmen yang sangat besar terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kita tunggu saja hasilnya, karena saya juga belum tahu, diminta sebagai saksi. Tapi saya pastikan saya nggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini nggak ada bisnis. Iya. Kami itu saya pastikan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Wait. Kami itu siapa? Tok, ini harus diperjelas nih. Kamu dengan tim yang dikonsultan itu, atau kamu sebagai sekjen dan seluruh PDIP secara institusi. Siapa? Kami itu siapa? Enggak, soalnya kalau orang yang pinter membentuk opini harus diperjelas betul tuh pernyataannya. Ini siapa nih kami nih? Dalam kapasitas apa nih? Sebagai sekjen PDIP atau apa nih? Nah, kalau kami sebagai sekjen PDIP komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, ya Harun Masiku dibawa pulang lah.
Gampang banget itu. Jadi, apa ya? Hati dan perbuatan itu sama dengan perkataan. Gitu. Nggak beda-beda. Ngomongnya apa, dalam hatinya apa, perbuatannya juga beda lagi. Ya, ini makanya diperjelas nih. Siapa nih kami nih? Kami Hasto dan kader PDIP secara institusi? Atau siapa nih kami nih? Nah, kalau kami yang dimaksud PDIP, Mbak Ita gimana kabarnya Mbak Ita? Mbak Ita? Mbak Ita? Mbak Ita? Mbak Ita? Mbak Ita sama suaminya nih, apa kabarnya ini? Aku belum dapat info posisinya sekarang di mana ya. Lagi nyari-nyari juga saya ikutan. Apa sudah di Jakarta, di gedung KPK, atau mau di rumah, di Semarang, atau di tempat saudaranya, di luar kota, atau kalau di luar negeri kan sudah dicekal. Ya nggak tahu kalau bisa keluar negeri walaupun sudah dicekal, karena kan ada si Nono yang bagian ya. Iya Mbak Ita, mana Mbak Ita? Halo Mbak Ita. Coba deh nanti kita lihat perkembangan minggu depan Mbak Ita. Kan keduanya sudah dicekal tuh, empatnya malah. Yang 2 pengusaha, yang 2 Mbak Ita sama suami. Nah, ini siapa ini? Kami itu siapa ini? Biar jelas. Ya, kalau kami itu PDP, wah, salut banget gua. Langsung besok, minggu depan setidak-tidaknya paling lambat, Harun Masiku udah langsung pulang itu. Karena komitmennya PDIP. Tapi apakah iya? Apakah iya? Kasus-kasus lain juga masih menunggu loh. BTS juga loh, masyarakat tahu loh. Tahu, maksudnya tahu doang. Tahu apa ya nggak tahu lah. BTS ya, BTS ya, BTS. Mana komitmennya? Dikira masyarakat nggak tahu. Bisa dibentuk opininya. Kalau diem bukan berarti masyarakat nggak tahu. Cuman ya, daripada ngapain gue ikutan gila, ya diem aja lah. Oke teman-teman, kita tunggu Hasto keluar dari gedung KPK setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.